Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali kita pada sesi kedua ya, mata kuliah teori sosiologi modern, masih lanjutan tentang teori struktur fungsional. Saya ulang kembali ya, teori struktur fungsional sesuai dengan namanya ya, bahwa segala sesuatu itu, struktur itu harus memiliki nilai fungsi. Kalau tidak memiliki nilai fungsi, maka struktur itu akan hilang, akan habis ya. Seperti kita punya rumah ya, kalau rumah itu tidak difungsikan, maka rumah itu akan hancur ya. Jadi kalau kita punya rumah, kita pelihara, kita kembangkan, kita buat segala macam, maka rumah itu akan bagus ya. Sepeda motor kalian tidak pernah pakai berbulan-bulan ya, walaupun tidak 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 bocor, maka angin bannya akan berkurang atau bakal habis. Kenapa? Karena sepeda motor tadi bannya tidak difungsikan. Jadi ini mirip dengan hukum termodinamika 2 dalam kimia ya. Segala sesuatu apapun yang tidak difungsikan maka akan hilang. Maka teori fungsional itu segala sesuatu harus memiliki nilai fungsi. Sepanjang memiliki nilai fungsi dan didukung oleh struktur, maka akan berkembang. Begitu juga ada kebudayaan ya. Kebudayaan kalau memiliki nilai fungsi ya, artinya masyarakat masih memanfaatkan itu dan didukung oleh struktur ya, struktur itu oleh tokoh adat, oleh pemerintah, oleh masyarakat, maka budaya itu akan berkembang. Tapi kalau masyarakat sudah tidak peduli, negara tidak peduli, pemerintah tidak peduli, maka lambat laun fungsi itu akan lenyap. Jadi itu analogi dari teori struktur fungsional. Teori struktur fungsional Parson ya, bersifat imperatif, jadi bersifatnya prasyarat. Syaratnya apa? Harus memiliki nilai agil. Tapi kalau fungsional Merton itu fungsionalisme alternatif. Jadi tidak harus imperatif karena fungsi itu memiliki nilai fungsi bagi orang tertentu ya. Misalnya Gojek ya. Gojek bagi yang tidak punya motor itu sangat fungsional. Tapi bagi yang punya motor atau bagi yang punya mobil, maka Gojek itu tidak fungsional ya. Karena dia tidak pernah make gitu. Jadi sifatnya seperti itu. Fungsi itu tergantung, bisa memiliki nilai fungsi menurut Merton kalau memang itu dimanfaatkan oleh orang yang punya kebutuhan. Tapi bagi orang yang tidak, itu tidak memiliki nilai fungsi. Ya. Seperti di slide sebelumnya saya ceritakan bagaimana rokok gitu. Rokok sangat memiliki nilai fungsi bagi perokok. Tapi bagi yang tidak perokok, rokok itu tidak memiliki nilai fungsi. Kemudian fungsi juga menurut Merton bisa manifest, ya, bisa laten. Ya. Jadi fungsi itu bisa dikatakan manifest, jelas ya fungsinya, tapi juga bisa bersifat laten. Misalnya fungsi fungsi kendaraan mobil misalnya. Mobil itu fungsi manifestnya adalah alat transportasi. Supaya kita tidak kena hujan, ya supaya kita bisa melakukan gerak mobilitas cepat. Itu fungsi manifestnya. Tapi fungsi laten dari mobil adalah gengsi. Ya. Oleh karena itu banyak orang membeli mobil bukan hanya sekedar beli fungsi. Ya. Kalau hanya sekedar beli fungsi, mungkin beli mobil yang murah, yang harga-harganya 100 juta gitu. Tapi ada orang membeli mobil sampai 1 miliar, sampai 500 juta. Karena selain dia membeli fungsi, tapi juga membeli fungsi gengsi, yaitu fungsi laten dari mobil itu. Jadi itu perbedaan antara Parson dengan Merton ya. Nah, kemudian di dalam teori struktur fungsional yang pernah saya ulas pada materi sebelumnya, bahwa di dalam proses agil tadi ya, agil, adaptasi, goal, kemudian integrasi dan latent pattern maintenance ya, itu masing-masing bergerak terus menerus ya, seperti arus informasi. eh, Parson menyebutnya dengan teori sibernetik ya, jadi mengadopsi tentang pola-pola informasi di dalam ilmu fisika ya, terus bergerak ya, karena seperti itu makhluk hidup ya, makhluk hidup akan terus bergerak sepanjang dia hidup ya. Jadi yang di bawah itu adalah organisme fisik ya, maka kita dalam beradaptasi itu yang diutamakan adalah fisik kita dulu gitu, fisik kalian dulu siap tidak gitu menjadi mahasiswa, siap tidak menjadi seorang petarung, fisik dulu. Nah di atasnya baru ada laten pattern maintenance gitu, diatur ya, dipolakan ya supaya integrasi sistem itu jalan gitu.
Nah, Parson menyebutnya ultimate reality, tulisannya ultimate reality. Itu di situ ada norma ya, ada aturan, ada nilai-nilai. Nah, kita hidup ini ya dalam melakukan adaptasi itu diatur oleh norma-norma nilai-nilai tadi ya. Jadi seperti itu. Di bawahnya inilah yang mengatur semua ritme kehidupan sebuah sistem sosial ya. Sistem sosial tuh ada di situ ada beberapa unsur ya. Kalian ingat sistem sosial itu ada beberapa unsur, misalnya ada keyakinan, ada sanksi, ada tujuan, ada norma, ada kedudukan, ada kekuasaan, ya, ada sarana, ada tekanan dan ketegangan. Nah, inilah butuh penyaluran-penyaluran di dalam konteks sebuah sistem sosial gitu. Jadi sistem sosial itu berfungsi kalau menjalankan proses-proses ini gitu ya. Jadi saudara tolong pahami lagi teori fungsional ini ya supaya kalian paham teori fungsional ini. Kalian bisa baca di kuliah-kuliah yang sudah saya berikan di kelas ya, catatan-catatan ya, supaya kalian bisa memahami teori ini yang sebetulnya mudah kita pahami ya. Kalau kalian sekilas pintas baca buku memang agak sulit mencerna pemikiran-pemikiran teori fungsional ini. Tapi kalau kita praktekkan sederhananya gampang saja seperti itu. Proses agil misalnya. Yang paling kita contohkan sederhana, agil itu adaptasi. Laki-laki dan perempuan ya berpacaran misalnya atau ta'aruf, itu kan proses adaptasi. Ya, berpacaran atau ta'aruf proses adaptasi supaya menenggang ya, saling menenggang antara laki-laki perempuan, apakah cocok atau tidak untuk goalnya apa? Menciptakan rumah tangga ya. Rumah tangga sakinah misalnya mawadah warohmah. Supaya terciptanya masyarakat atau rumah tangga sakinah mawadah warohmah, selain adaptasi punya tujuan perlu diintegrasikan ya. Diintegrasikan melalui apa? Katakanlah melalui proses perkawinan ya. Perkawinan. Nah, jadi perkawinan adalah bentuk sistem sosial ya yang memadukan antara dua kepentingan yang berbeda laki-laki perempuan ya untuk sebuah tujuan menciptakan rumah tangga yang semula melalui proses adaptasi. Di dalam sistem rumah tangga tadi ya itu ada rumah tangga tadi atau keluarga tadi merupakan kelompok sosial, keluarga. Sebuah keluarga memiliki sistem sosial, ada keyakinan, ada norma, ada sarana, ada tujuan, ada sanksi. Itu semua dibungkus melalui yang namanya oleh Parson disebutnya dengan L ya, latent, pattern, maintenance gitu. Jadi pola-pola pemeliharaan yang tersembunyi ya. Apa itu? Saling percaya ya. Kemudian saling menghargai ya. Kemudian berbeda pandangan, kita saling saling menghormati. Jadi kunci dari semua itu L itu sangat penting ya, karena disitulah proses integrasi itu berjalan ya, saling menghargai, toleransi, saling percaya, maka rumah tangga itu utuh gitu. Ini contoh sederhana ya. Jadi kalau rumah tangga hancur ya karena L-nya lemah gitu. Kenapa? Karena goal-nya tidak tercapai, integrasi nggak cocok, adaptasi nggak berjalan. Sederhana aja seperti itu ya. Jadi teori Parson menurut saya mudah dipahami kalau kalian paham rohnya itu, core-nya itu kalian harus pahami ya. Kalau si Merton ya hampir sama dengan tadi, cuma bedanya Merton menganggap fungsionalisme itu tidak imperatif tapi alternatif. Di situ ada function, ada disfungsi, ada fungsional. Ada yang fungsi manifest, ada yang fungsi laten. Di dalam konteks fungsi tadi menurut si Merton ya, manusia harus mengalami adaptasi. Kalau gagal adaptasi, maka ada tipe-tipe adaptasi yang menurut Merton tadi ada 5 tipe adaptasi untuk mencapai satu keseimbangan baru ya. Kalau tidak tercapai, maka akan terjadilah macam-macam. Ada yang konformity, inovasi, kemudian ritualisme, retreatisme, dan rebellion. Itu menurut tipologi dari Parson. Kenapa butuh adaptasi? Karena ada anomi ya. Ada keguncangan sistem di situ. Karena sistem tidak selamanya berjalan sesuai dengan fungsi-fungsi yang kita harapkan. Ya, itu perbedaannya dari Parson dengan Merton. Mudah-mudahan kuliah yang sederhana ini ya, singkat, padat. Ya, jangan lupa kalian belajar dan kita akan ujian ya. Mudah-mudahan kalian bisa memahami ini ya.
baca lagi kuliah-kuliah yang sudah saya berikan di kelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.